Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan belajar mengenai bentuk pangkat. Diharapkan nantinya kalian itu dapat mengetahui bentuk pangkat bulat positif, mengubah bentuk pangkat negatif ke pangkat positif, begitu juga sebaliknya, mengetahui sifat-sifat bentuk pangkat bulat positif, dan juga dapat melakukan operasi aljabar pada bentuk pangkat. Yang pertama, pangkat bulat positif. Jika N adalah sebuah bilangan bulat positif dan A bilangan real, maka A pangkat N itu didefinisikan sebagai perkalian N faktor yang masing-masing faktornya adalah A. Bentuknya, A pangkat N sama dengan A dikalikan sebanyak N faktor. Untuk lebih jelasnya, sini ada beberapa contoh. Yang pertama, 5 pangkat 3, berapa hasilnya? 5 dikalikan sebanyak pangkatnya, 3. Berarti 5 dikali 5 dikali 5, berapa? 125. Itu ya. Kemudian yang kedua, negatif 2 dikuadratkan atau pangkat 2, itu sama aja bilangannya negatif 2 dikalikan sebanyak pangkatnya, 2 kali, berarti negatif 2 dikali negatif 2 sama dengan 4, karena negatif kali negatif itu hasilnya positif. Yang ketiga, setengah pangkat 3, berarti setengah dikalikan sebanyak pangkatnya, 3 kali. Jadinya 1 kali 1 kali 1, 1, 2 kali 2 kali 2, 8. Yang terakhir yang 4, negatif 2 per 3 dipangkatkan 5. Berarti negatif 2 per 3 dikalikan sebanyak pangkatnya, 5 kali. Ketika bilangan negatif dikalikan pangkatnya itu ganjil, maka hasilnya negatif. Kalau pangkatnya genap, hasilnya positif. Nah, ini karena pangkatnya 5 itu ganjil, maka hasilnya negatif. Jadi 2 dikalikan sebanyak 5 kali itu 32. 3 dikalikan sebanyak 5 kali, 243. Kayak gitu. Nah, selanjutnya, pangkat 0 dan pangkat bulat negatif. Untuk setiap A bilangan real bukan 0, maka A pangkat 0 sama dengan 1. Jadi A di situ bisa diganti sebarang bilangan real ya. Asalkan A di situ bukan 0. 3 pangkat 0, 1 contohnya. Kemudian contoh lagi bilangan real apa lagi? Nah, misalkan negatif 5 dipangkatkan 0. Itu hasilnya juga 1. Kemudian contoh lagi. Misalkan bilangan real apa lagi? Setengah misal. Setengah dipangkatkan 0. Itu juga hasilnya 1. Jadi bilangan berapapun, asalkan itu bilangan real bukan 0, dipangkatkan 0, itu hasilnya 1. Terus jika N bilangan bulat positif dan A bilangan real bukan 0, maka A pangkat negatif N itu sama dengan 1 per A pangkat N. Itu, jadi bilangan itu pangkat negatif supaya jadi positif, diubah bentuknya menjadi 1 per bilangan itu, terus pangkatnya udah jadi positif. Contohnya, 2 pangkat negatif 3, biar jadi positif, dibuat 1 per 2 pangkat 3, kayak gitu. Posisinya dibalik. Terus contoh lagi, misalkan ada soal 1 per 5 pangkat negatif 2 gini ya. Biar jadi positif gimana? Di situ kan yang pangkatnya negatif kan letaknya di bawah. Nah, kita ubah bentuknya sama yang kayak di atas itu. Buat 1 per 5 pangkat negatif 2 diubah jadi 1 per 5 pangkat 2 ya. Ini cara panjangnya. Berarti hasilnya, nah yang di bawah kan dikalikan ke atas kan, jadi 5 pangkat 2. Nah 5 pangkat 2 itu berapa nilainya? 5 dikali 5, 25. Nah dari sini kita bisa lihat, ketika 2 pangkat negatif 3 dibuat jadi positif pangkatnya, itu hasilnya 1 per 2 pangkat 3. Tapi ketika 1 per 5 pangkat negatif 2, biar hasilnya positif, pangkat bulat positif, maka letaknya jadi di atas 5 pangkat 2, sehingga sini bisa disimpulkan untuk membuat pangkat itu menjadi positif, maka tinggal merubah posisi ya. Nah ini contohnya, nyatakan bentuk-bentuk berikut itu tidak dengan pangkat negatif, jadi diubah menjadi pangkat positif atau 0. Nah di sini 5 pangkat negatif 3, berarti bentuknya diubah menjadi 1 per 5 pangkat 3. Kemudian yang kedua,
negatif 2 dipangkatkan 0. Nah, bilangan berapapun asalkan bukan 0, ketika dipangkatkan 0 hasilnya 1. Kemudian ketiga, 3x pangkat negatif 2 kali Y. Nah, di sini yang negatif itu hanya, pangkat negatif itu hanya X pangkat negatif 2. Jadi yang dipindah posisi hanya X-nya saja, yang 3Y-nya tetap di atas posisinya. Dan yang keempat, yang positif itu 4 kali Y pangkat 4 ya. Kemudian yang di bawahnya yang positif itu hanya angka 6. Maka yang pangkatnya negatif kita ubah posisi, yang X pangkat negatif 2 diubah ke bawah jadi X pangkat 2, yang Z pangkat negatif 5 diubah menjadi ke atas posisinya, menjadi Z pangkat 5. Biar tidak berupa pangkat negatif. Kayak gitu. Nah, di sini sama dengannya harus rata, berada di tengah-tengah antara garis bagi gitu. Sampai sini paham ya? Jadi tinggal merubah posisi untuk menjadikan pangkat itu menjadi pangkat bulat positif. Nah, di sini sifat-sifat bilangan pangkat bulat positif yang pertama, ketika A pangkat M dikali A pangkat N itu sama dengan A pangkat M plus N, di mana A bilangan real dan M N itu bilangan bulat positif. Jadi ketika ada bilangan berpangkat di mana bilangan itu sama dikalikan, maka pangkatnya cukup kita jumlahkan. Contohnya 2 pangkat 3 dikali 2 pangkat 2. Nah, di sini bilangannya 2 itu kan sama ya. Maka ketika dikalikan cukup kita menjumlahkan pangkatnya. Jadi 2 pangkat 3 ditambah 2 sama dengan 2 pangkat 5. Nah, 2 pangkat 5 berapa? Itu 2 dikalikan sebanyak 5 kali. Berapa? Coba dihitung. Kemudian yang kedua, A pangkat M dibagi A pangkat N itu sama dengan A pangkatnya dikurangkan. Jadi ketika ada bilangan berpangkat, di mana bilangan pokoknya itu sama, kok dibagi, maka pangkatnya cukup kita kurangkan gitu. Contohnya, oh iya, tapi syaratnya pangkat yang bilangan pertama itu lebih besar daripada pangkat yang kedua. Ini contoh realnya. 2 pangkat 3 dibagi 2 pangkat 2. Nah, berarti 2 pangkat 3 dikurangi 2 gitu ya. Pangkatnya dikurangi ketika dibagi. Maka 2 pangkat 1. Kalau dalam matematika pangkat 1 itu tidak usah ditulis. Nah, di situ kan 3 lebih besar dari 2 ya. Jadi M lebih besar dari N kalau dalam rumusnya. Nah, contohnya lain. 2 pangkat 2 dibagi 2 pangkat 3. Nah, di sini M-nya itu 2, N-nya itu 3. Otomatis 2 itu lebih kecil daripada 3, sehingga bentuk itu tidak bisa gitu. Jadi harus pangkatnya lebih besar kalau dibagi. Oke, yang ketiga. A pangkat M dipangkatkan lagi N. Itu maka A pangkat M dikali N. Jadi pangkatnya tinggal dikalikan. Gitu ya. Asalkan MN-nya bilangan bulat positif. Bilangan bulat positif ya, nggak boleh negatif pangkatnya. Contohnya, 2 pangkat 3 dipangkatkan lagi 2. Jadi 2 pangkat 3 dikali 2 gitu. Berapa? 6, tinggal dikalikan. Kemudian yang keempat, A kali B pangkatkan N itu sama aja A pangkat N dikali B pangkat N. Contohnya, negatif 2 dikali 3, kemudian dipangkatkan 2. Berarti bilangan itu dipangkatkan masing-masing 2. Jadi negatif 2 pangkat 2 dikali 3 pangkat 2. Begitu juga dengan pembagian A dibagi B dipangkatkan N. Itu masing-masing bilangannya dipangkatkan N. Jadi negatif 2 contohnya per 3 dipangkatkan N. Itu misalkan dipangkatkan 2 itu ya. Jadi masing-masing negatif 2 kuadrat atau pangkat 2 dibagi 3 pangkat 2. Gitu, kurang lebih contohnya. Berapa negatif 2 pangkat 2 itu negatif 2 kali 2, 4. 3 pangkat 2 itu 3 kali 3, 9. Gitu ya. Jadi nanti tinggal dicari hasilnya. Nah, contoh lain, sederhanakan. 2 A pangkat 3 dikali 4 A pangkat 5. Jadi bilangan bulatnya
2 kali 4 dihitung dulu, 8. Kemudian di situ variabelnya kan sama-sama A. Kemudian dikali, ketika bilangannya itu sama, kok dikali, maka pangkatnya tinggal dijumlahkan. Jadi A pangkatnya 3 ditambah 5, 8. Jadi 8A pangkat 8. Kemudian yang kedua, 3K pangkat 8 dibagi dalam kurung K pangkat 5 kali 9K pangkat 2. Nah, ini yang dalam kurung diselesaikan dulu. Kalau perkalian itu bisa dibolak-balik ya. Di situ letaknya. Jadi 9, karena bilangannya sama-sama K, berarti tinggal pangkatnya dijumlahkan. Nah, di sini juga kalau pembagian pangkatnya dikurangi. Nah, di situ 3 dibagi 9, disederhanakan 1/3. Nah, K pangkat 8 dibagi K pangkat 7, dikurangi pangkatnya, 8 kurangi 7, 1, gitu. Tapi kalau dalam matematika, pangkat 1 tidak usah ditulis. Sekian pembahasan kali ini. Semoga kalian paham, dan jika belum paham, boleh kalian tanyakan. Dan juga kalian bisa putar ulang videonya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.